Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menjadi agama terakhir, Islam juga menjadi agama penyempurna dari agama-agama samawi terdahulu. Memang, sebagai agama yang turun dari langit melalui wahyu, agama samawi biasanya disebarkan kepada umat manusia melalui seorang rasul. Akan tetapi, sangat banyak nabi diturunkan ke dunia, bukan menjadi seorang rasul yang ditunjuk untuk menyebarkan agama samawi tersebut. Dalam semua agama, baik itu agama samawi atau agama yang dibuat oleh manusia sendiri, pasti masing-masing memiliki kitab sebagai panduan untuk beribadah kepada masing-masing Tuhannya. Yang jadi pertanyaan besar kita, kenapa hanya Islam yang sepertinya memiliki ibadah dengan bentuk yang beraneka ragam, serta waktu yang cukup banyak dihabiskan dalam beribadah tersebut dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya? Sebut saja sholat. Sholat ada sebanyak 5 kali di dalam sehari, itu pun yang menjadi wajib bagi umat Islam. Yang lainnya ada sholat mingguan yang kita lakukan setiap Jumat, ada sholat tahunan yang dilakukan di Idul Fitri dan Idul Adha, belum lagi ada sholat hajat, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat gerhana, ada sholat tarawih, dan sholat-sholat yang lainnya. Sebelum kita mencoba belajar lebih mendalam mengenai sholat, sebaiknya kita telisik dulu ayat yang menerangkan sholat di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Itu adalah salah satu surat dari sekian banyak surat yang berkaitan dengan sholat yang ada di dalam Al-Quran. Sejatinya, dalam ayat tersebut diterangkan bahwa sholat 5 waktu adalah perintah ibadah yang didapatkan oleh Rasulullah ketika melakukan Isra Miraj yang terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian secara langsung. Tentunya banyak kiai atau ustadz yang telah menjelaskan hal tersebut. Saat itu Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Akan tetapi ketika bertemu nabi-nabi seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim pada sab-sab langit yang ada, dengan berbagai dialog yang didapatkan di langit yang berbeda tersebut, akhirnya Allah meringankan jumlah waktunya menjadi 5 waktu saja. Kenapa kok menjadi 5 waktu? Sejatinya agama Islam adalah agama penyempurna, agama akhir zaman yang diturunkan kepada manusia. Di sisi lain, sholat menjadi ibadah terpenting yang merupakan bentuk tasbih kita kepada Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, serta bentuk dari munajat kita kepada Allah. Tentunya banyak sekali yang telah menjelaskan mengenai bacaan-bacaan sholat yang isinya adalah doa. Doa untuk apa? Doa untuk memohon kesuksesan dunia akhirat, atau doa-doa yang berkaitan dengan kejayaan, kerezekian, dan lain sebagainya yang mungkin akan kita bahas lebih detail pada video yang lain. Dalam surat Al-Quran Toha ayat 132 diterangkan, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Itu artinya sholat merupakan suatu jalan untuk menjemput rezeki, teman-teman. Bahkan ada orang yang menggunakan wasilah sholat untuk menjemput kejayaan, menjemput kesuksesan, menjemput kemuliaan, dan wasilah-wasilah lain agar mencapai berbagai tujuan dan keberhasilan yang mereka inginkan di dunia dan di akhirat. Tidak heran jika sholat memiliki manfaat yang besar serta menjadi jalan kesuksesan bagi umat manusia. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa sholat adalah bentuk dari cara seseorang mendekat kepada Tuhannya. Tidak hanya Islam, teman-teman, yang mengajarkan atau mengenalkan sholat. Para nabi terdahulu sejak zaman Nabi Adam juga telah mengenal sholat. Akan tetapi tata caranya yang berbeda. Sebelum kita membayangkan bahwa sholat adalah melakukan gerakan seperti yang kita lakukan saat ini, kita coba dulu memahami arti dari sholat itu sendiri. Sholat secara ringkas berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Doa sendiri merupakan permohonan kepada Yang Maha Kuasa yang biasanya direfleksikan melalui gerakan atau ucapan-ucapan tertentu. Akan tetapi, ketika masuk ke dalam Islam, semua gerakan dan bacaan-bacaan telah dirangkum menjadi satu. Meskipun setiap mazhab atau imam memiliki versi masing-masing dalam melakukannya. Dan semua tidak menjadi masalah tentunya. Yang paling penting adalah dasar tersebut memiliki garis sampai kepada Rasulullah. Menelisik dari ucapan yang pernah diberikan oleh guru saya, bahwa dalam sholat, bacaan yang menjadi kunci adalah niat, surat Al-Fatihah, dan juga tasyahud akhir. Itu merupakan kunci dari sholat. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan semua hal jika memang semua ada dan pernah diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya ada orang yang sholat raweh dilakukan dengan ekspres atau super kilat. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Karena tentunya mereka sudah memegang kunci bacaannya. Urusan jumlah atau urusan kekhusyukan itu adalah pada diri mereka masing-masing. Jikapun masih kurang, kita bisa menambahi sholat malam atau qiyamul lail setelahnya. Dan membahas sholat tersebut sebenarnya merupakan ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Jadi urusan diterima atau tidaknya itu adalah hak dari Tuhan kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu memperdebatkan sholat ini diterima atau tidak, karena sholat kita sendiri sebaik apapun, kalau Allah tidak merahmati atau Allah belum mengijabahi atas permohonan atau doa yang kita lantunkan dalam sholat kita, maka belum tentu doa-doa kita atau sholat-sholat kita itu dilihat atau diterima oleh Allah. Yang paling penting adalah kita merutinkan saja sholat-sholat tersebut. Kembali lagi kepada ajaran para nabi, teman-teman, bahwa sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam mengerjakan sholat subuh sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah atas pergantian malam dan siang. Nabi Ibrahim melakukan sujud 4 rakaat di waktu zuhur sebagai bentuk syukur beliau atas digantinya Ismail dengan domba saat hendak dijadikan sembelihan kurban. Terus Nabi Yunus melakukan sholat 4 rakaat pada saat asar ketika beliau keluar dari perut paus. Karena beliau selamat dari perut ikan, maka beliau mengucap rasa syukur tersebut. Nabi Isa melakukan sholat maghrib dengan sujud 3 kali sebagai bentuk syukur beliau.
Sedangkan Nabi Musa melakukan sholat 4 rakaat di waktu Isya atas bentuk rasa syukur beliau. Dan itu adalah sholat-sholat yang wajib bagi kita. Akan tetapi ada sholat sunnah yang pernah diwajibkan untuk umat Islam, yaitu sholat tahajud. Ini merupakan refleksi dari sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Bahkan kita sering mendengar bahwa sholat dari Nabi Daud adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah. Akan tetapi itu merupakan sholat yang berat dan sungguh membuat kaum Nabi Muhammad pada waktu itu kesulitan dalam melaksanakannya jika harus menjadi sesuatu yang wajib. Akan tetapi setelah dijadikan sebagai sholat sunnah, Rasulullah masih menjadikan sholat tahajud sebagai ibadah yang wajib baginya. Meskipun beliau tidak menganjurkan atau tidak mewajibkan kepada umatnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Muhallab yang mengatakan Nabi Daud alaihissalam merutinkan bangun di awal malam, kemudian bangun di waktu mustajab doa. Ketika Allah menyeru, siapa yang meminta akan aku kabulkan permintaannya. Kemudian beliau tidur untuk istirahat setelah mengalami capeknya qiyamul lail di sisa malamnya. Sholat merupakan sebuah benteng pertama bagi umat Islam dalam mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oleh karenanya, sholat menjadi salah satu hal yang pertama kali ditanyakan ketika di akhirat nanti. Sebenarnya sholat sendiri meskipun menjadi ibadah wajib, tidak menjadikan sebuah beban atau ibadah yang memberatkan yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Walaupun wajib tidak menjadi beban. Karena seperti wudhu sendiri, ketika tidak ada air atau tidak boleh orang tersebut terkena air, kita boleh melakukan atau mengganti dengan tayamum. Jikapun tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, boleh dengan tidur. Jika tidak mampu dengan tidur, boleh dengan isyarat. Ketika diharuskan menghadap kiblat dan kita kehilangan arah dan tidak tahu di mana kiblat berada, pun kita boleh menghadap arah di mana kita yakin bahwa itu adalah kiblat dari sholat. Yang paling penting adalah mari kita menjalankan sholat. Meskipun sholat kita belum menjadi sholat yang sempurna. Jika belum mampu 5 waktu, usahakan sholat di waktu yang kita bisa hingga tertutup seluruh waktu sholat tersebut. Jika masih belum mampu bacalah sebisanya sembari kita belajar bacaan yang benar. Jika merasa kita belum baik atau mungkin masih melakukan dosa-dosa, maka sholatlah. Niscaya sholat tersebut yang nanti bisa menuntun kita pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntun kita pada kemuliaan, menuntun kita kepada kesuksesan, menuntun kita kepada kejayaan. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.